Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Bayang Sakti. Saya seorang mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini mengerjakan tugas mata kuliah algoritma pemrograman. Saya sendiri namanya Fandi Bayang Sakti dengan NIM 05050501477. Oke, di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat suatu program sederhana menggunakan operator dengan statement if dengan kasus berikut yang saya baca yaitu membuat program sederhana untuk penggolongan gaji serta berapa jam karyawan itu melakukan lembur. Oke, pada kali ini saya membuat pemrograman dengan bahasa Java dan di sini saya menggunakan Java Doodle sebagai uh, kode editornya, editor online-nya. Oke, tapi berlama-lama saya akan membuat pemrograman sederhananya. Saya di sini menggunakan library-nya Java yaitu Java YouTube Scanner. Oke, kalau kita import dulu. Oke, di sini sudah saya sediakan nama dan lain-lain. Saya import Java Util Scanner. Oke, koma situ kita melakukan oh ya kita sebelumnya mengarah dulu untuk soal-soalnya. Sini ada jika golongan A gajinya 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Oke, di dalam sini jika golongan uh, karyawan lembur 1 jam, maka gajinya lembur itu 30% dari gaji. Lemburnya 2 jam, 32% dari gaji, dan sekian dan sekian. Oke, pertama kita membuat dulu variabel untuk menampung golongan gaji, golongan lembur, dan lain-lainnya. Oke, setelah itu kita tampung dan dua itu untuk mengkalikan atau membuat additional nantinya. Oke, mungkin kita copy paste saya dulu soalnya. Mungkin dari sini. Oke, hapus di sini soal. Oke, sini baru kita membuat public class yang mungkin bernamanya dengan penggajian karyawan. Oke. Setelah itu kita buat lagi public static void-nya, static void main dengan isi yaitu string kosong, itu ada argumennya. Oke, setelah itu kita buat isi dalam argumen itu, kita manggil dari Java scanner-nya di sini, scanner input, dan cara penggunaannya begini, sistem in, oke, koma. Selanjutnya kita membuat variabel yang menampung seperti gaji golongan dan gaji karyawan. Oke, mungkin kita buat komen. Sorry. Ini variabel mungkin golongannya. Variabel golongan dengan data char golongan. Oke, setuju. Variabel jam lembur ya benar. Dengan menggunakan integer atau int. Oke, dengan nama jam lembur. Oke, saya di sini menggunakan camel case yang dimana untuk variabel pertama dengan kalimat pertama itu lowercase dan kalimat kedua itu uppercase seperti ini dalam dunia pemrograman itu sangat sering digunakan. Itu kita menampung keduanya di sini dengan global gaji pokok. Oke. Untuk penghitungannya itu gaji pokok pertamanya 0, gaji lembur dengan 0, situ total gaji. Oke, nah seperti ini kita melakukan sistem print out untuk menghasilkan output nantinya. Sistem out print. Oke, untuk propertinya masukkan golongan
karyawan A, B, C. Oke, satu jangan lupa titik koma. Habis itu baru kita panggil variabel tersebut, golongan input, next, function next. Habis itu kita buat to uppercase. Habis itu panggil functionnya, setelah itu baru call add sama dengan 0. Oke. Oke, secara ini lagi. Oke, setelah di sini baru sorry. Oke. Itu kita buat di sini setelah melakukan kita melakukan sistem out print setelah mengisi dari print masukkan golongan, kita masukkan jam lembur. Oke, setelah itu kita baru masukkan jam lembur sama dengan input next integer. Setelah itu baru kita melakukan pengkondisian. Di sini pengkondisiannya sorry. Oke, kita akan melakukan pengkondisian yang dimana melakukan pengkondisian sesuai dengan tugas sesuai dengan soal seperti gaji nomor 1 jam 20%, sekian dan sekian dan sekian. Oke, di sini if jam lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lembur itu 30 itu maksudnya dikali 30% ya. Nah, 30% dikali gaji pokok. Oke, seperti ini. Else if, jika tidak, maksudnya else if itu seperti kondisi yang lain. Else if jam lembur sama dengan 2 jam. Gaji lembur sama dengan 0,32%. Oke, dikali gaji pokok. Oke. Di sini else if lagi karena di sini ada 2, 3, ada 4 ya. Ada 5 malah. Ada 5. Else if jam lembur sama dengan 3 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Else if gaji lembur sama dengan 4 jam, maka gaji lembur, jam lembur ya harusnya. Bukan gaji lembur, sorry. Jam lembur sama dengan 4 jam, gaji lembur itu sekitar berarti 0,36 kali gaji pokok. Dan terakhir, else if di sini agak beda ya. Jam lembur karena di sini lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 0,38 kali gaji pokok. Oke. Jangan lupa titik koma di step ininya. Setelah selesai, maka di sini total
Total gaji kita jalankan untuk hasil akhirnya gaji pokok ditambah gaji lembur, di bawah baru kita cetak printnya untuk melihat hasil. Sistem out print line gaji pokok sama dengan RP sini ditambah gaji pokok. Oke, tapi sini paste, tapi sini paste ini gaji lembur, oke, sini gaji total, sini gaji total. Total gaji, total gaji kita. Karena di sini kita memberikan total gaji itu hasilnya dari sini. Oke, setelah itu kita save. Kita running aja di sini. Aku jelasin sedikit begini. Di sini kita import scanner dari Java-nya. Kita membuat public class pengajian karyawan. Kita membuat string dan argumen. Scanner memanggil scanner library-nya. Membuat cat golongan jam lembur dan tabel gaji pokok sini, dan memasukkan gaji jam lembur ya inputnya sini, membuat pengkondisian if sesuai dengan soal yang kita cetak dalam print. Oke, kita jalanin aja. Oke, terdapat error di sini, kita kurang tutup koma. Biasa setiap programan kita kasih pipa setengah titik koma. Java 45 jam lembur. Oh iya, kita belum membuat satu pengkondisian lagi, itu menginput berapa total gajinya, karena gaji A, gaji B, gaji C itu berbeda. Dan kita belum membuat fitur tersebut, karena itu nanti akan dipanggil di golongan. Oke, kita buat di sebelum ini harusnya di sebelum ini kita buat pengkondisian baru di sini if golongan sama dengan A, gaji pokoknya kalau di soal itu 5 juta atau 23 atau 56, oke 5 juta. As if golongan sama dengan gaji pokoknya B itu gaji pokoknya 6,5 juta, 10 100. Oke, as if golongan C itu gaji pokok dengan 9,5 juta. Oke, dan misalnya ada input selain A, B, C, D, maka kita buat itu gagal atau tidak, nilainya tidak terdapat returnnya. Sistem out print kita cetak golongan yang Anda input tidak valid. Oke, setelah itu baru kita return nilainya, kita ulangin lagi. Oke, seperti itu. Coba kita execute lagi. Masih ada error lagi apa?
masukkan jam lembur. Oke. Wah, gajiku kayaknya belum dimasukin sini. Nah, lihat kita cek. Golongan udah ada, lembur udah ada. Gaji pokok itu kita dapat dari di sini. Double gaji. Oh, pantas ada terdapat error. Gaji waktu termasuk tidak detect. Oke, sekarang error berbeda lagi. Ada di line 52. Kita cek. Memberi else. Ups. Ya, errornya. Habis itu di 56. Nah, di sini juga error kayak gini. Di 62 terdapat error sama. Nah, penambahan variabel salah. Oke, kita sedikit lagi. Kita sambil belajar gimana cara mendebugging suatu pemrograman. Oke, sekarang sudah berhasil. Kita cek ABC. Oh, harusnya ke sini ya. Coba kita stop sedikit. Kita sedikit kembali. Harusnya ada titik kurungnya. Sebentar, sedang dijalankan. Oke, setelah ini kita sudah berhasil masukkan golongan karyawan. Coba kita masukkan golongan A. Golongan A, jam lemburan, coba kita masukkan 4 jam. Golongan A itu gaji 5 juta, misalnya kita masukkan jam lembur 4 itu masuk ke 36%. Kita enter. Oke, gaji lembur, gaji pokok 5 juta, gaji lembur ini, dan total gaji itu 66,8 juta. Oke, kita coba ini. Ya, setelah ini, oke, kita ini sudah berhasil. Kita mungkin satu contoh lagi ya, yang dimana itu tidak valid. Kita input D, karena dia tidak ada harus menjalankan golongan itu. Anda tidak valid. Harusnya seperti itu. Coba kita benar, golongan yang Anda input tidak valid. Oke, berhasil dan kita coba sedikit satu lagi. Oke, di sini golongan A, jam lemburnya itu 5 jam, masuk ke 38%, transaksi. Oke, golongan A itu 5 juta, benar. Ya, kita coba golongan C tadi kita belum coba. Golongan C gajinya 5 juta dengan lembur 4 jam. Nah, benar. Oke, berhasil untuk pemrograman sederhana menggunakan Java. Terima kasih untuk melihat pemrograman saya kerjakan. Terima kasih Bapak dosen yang telah mengajari saya mengenai pemrograman ataupun mata kuliah algoritma pemrograman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.